Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membawakan materi mengenai analisa isu kontemporer. Kelompok ini terdiri dari Rizky, Ria, Salma, Wida, dan Widya. Adapun materi yang akan dibawakan yaitu pendahuluan, perubahan lingkungan strategi, isu-isu strategis kontemporer, dan teknik analisa isu. Pengenalan konsepsi perubahan dan perubahan lingkungan strategis penting untuk membangun kesadaran menyiapkan diri dengan memaksimalkan berbagai potensi modal insani yang dimiliki. Calon PNS juga perlu memiliki kemampuan berpikir kritis dengan mengidentifikasi dan menganalisis isu-isu kritikal melalui isu-isu strategis kontemporer yang dapat memicu munculnya perubahan lingkungan strategis dan berdampak terhadap kinerja birokrasi secara umum dan secara khusus berdampak pada pelaksanaan tugas jabatan sebagai PNS pelayan masyarakat. Konsep perubahan. Perubahan adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari, bahkan semua negara akan selalu bersiap untuk adanya perubahan. Karena perubahan akan mempengaruhi tatanan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Termasuk ASN, harus memiliki kemampuan untuk menghadapi perubahan-perubahan lingkungan strategis. Ada 4 lingkungan strategis yang dapat mempengaruhi kesiapan ASN dalam melakukan pekerjaannya, yaitu individu, keluarga, masyarakat pada level lokal dan regional, nasional, dan dunia. Untuk menghadapi perubahan lingkungan strategis, dapat dilakukan dengan mengenali, memahami, dan memanfaatkan modal insani. Modal insani adalah komponen akan sesuatu yang terdapat dalam diri manusia yang jika dikerahkan dengan sepenuhnya menghasilkan hasil-hasil yang maksimal. Modal insani terdiri dari beberapa komponen, yaitu pertama intelektual, terkait dengan pengetahuan atau kemampuan untuk memahami segala sesuatu. Yang kedua emosional, kemampuan mengatur emosi atau mengelola emosi dengan baik. Yang ketiga sosial, bagaimana memiliki kesadaran sosial, memiliki kemampuan sosial, memiliki empati atau memiliki kemampuan berkomunikasi. Yang keempat, ketabahan. Ketabahan adalah modal untuk sukses dalam kehidupan, baik dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan sebuah organisasi birokrasi. Yang kelima, etika atau moral. Kemampuan membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Yang keenam, kesehatan fisik atau jasmani. Merupakan modal manusia agar bisa bekerja dan berpikir secara produktif. Adapun isu-isu strategis kontemporer yang pertama yaitu adalah korupsi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi diartikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara atau perusahaan untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Pada dasarnya, sebab manusia terdorong untuk melakukan korupsi antara lain yang pertama adalah faktor individu seperti sifat tamak, moral lemah, dan juga sifat konsumtif, dan yang kedua adalah faktor lingkungan. Narkoba. Di kalangan awam maupun kepolisian dikenal istilah narkoba yang merupakan singkatan dari narkotika dan obat berbahaya, serta nafza atau istilah yang biasa digunakan oleh Kemenkes yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Zat adiktif lainnya adalah zat yang berpengaruh psikoaktif di luar narkotika dan psikotropika, meliputi yang pertama yaitu minuman alkohol, yang kedua adalah inhalansia atau gas yang dihirup dan solven atau zat pelarut mudah menguap, dan yang ketiga adalah tembakau dan lain-lain. Terorisme dan radikalisme. Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal dan atau menimbulkan kerusakan. Adapun istilah radikalisme diartikan sebagai tantangan politik yang bersifat mendasar atau ekstrem terhadap tatanan yang sudah mapan. Radikal terorisme adalah suatu gerakan atau aksi brutal mengatasnamakan ajaran agama atau golongan dilakukan oleh sekelompok orang tertentu dan agama dijadikan senjata politik untuk menyerang kelompok lain yang berbeda pandangan. Langkah-langkah tanggap strategi supaya ancaman teror tidak terjadi dengan cara pencegahan, penindakan, pemulihan, serta peran serta masyarakat. Money laundering. Money laundering atau pencucian uang adalah kejahatan yang dilakukan dengan maksud menyamarkan sumber harta kekayaan hasil tindak kejahatan sehingga seolah-olah harta kekayaan tersebut berasal dari aktivitas yang sah. Tahapan pelaksanaan tindak pidana pencucian uang adalah penempatan atau placement, transfer atau layering, dan penggunaan harta kekayaan atau integration. Modus-modus tindak pidana pencucian uang adalah loan back, operasi sea-chase, transaksi dagang internasional, akuisisi, investasi tertentu, perdagangan saham, deposit taking, dan modus identitas palsu. Proxy war. Proxy war adalah konflik antara dua negara dengan melibatkan kaki tangan negara-negara tersebut dan memanfaatkan perselisihan pihak lain dalam rangka perebutan kekuasaan atau struggle for power dan kekuatan untuk mempengaruhi atau power of influence dalam hubungan internasional. Bahaya proxy war adalah hilangnya ideologi bangsa yang akhirnya dapat meruntuhkan bangsa. Kejahatan mass communication. Kejahatan mass communication adalah kejahatan yang dilakukan oleh organisasi yang kompleks untuk suatu tujuan tertentu dengan sasaran khalayak luas, heterogen, dan anonim melalui media komunikasi yang bersifat umum, cepat, dan selintas. Bentuk-bentuk kejahatan mass communication adalah cybercrime, hate speech, dan hoax.
Secara umum, isu diartikan sebagai suatu fenomena atau kejadian yang diartikan sebagai masalah. Sedangkan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, isu adalah masalah yang dikedepankan untuk ditanggapi. Kabar yang tidak jelas asal-usulnya dan tidak terjamin kebenarannya. Kabar angin, desas-desus. Isu kritikal secara umum terbagi ke dalam 3 kelompok, berbeda berdasarkan tingkat urgensinya, yaitu yang pertama, isu saat ini atau current issue, merupakan kelompok isu yang mendapatkan perhatian dan sorotan publik secara luas dan memerlukan penanganan sesegera mungkin dari pengambilan keputusan. Yang kedua, isu berkembang atau emerging issue, merupakan isu yang perlahan-lahan masuk dan menyebar di ruang publik dan publik mulai menyadari adanya isu tersebut. Yang ketiga, isu potensial. Kelompok isu yang belum nampak di ruang publik namun dapat terindikasi dari beberapa instrumen. Untuk mengenali isu melalui proses scanning, untuk mengetahui sumber informasi terkait isu tersebut sebagai berikut. 1. Media scanning, yaitu penelusuran sumber-sumber informasi isu dari media. Yang kedua, existing data, yaitu dengan menelusuri survei, polling, atau dokumen resmi dari lembaga resmi. Yang ketiga, knowledgeable others, seperti profesional, pejabat pemerintah, trend center, pemimpin opini. Yang keempat, public and private organizations, seperti komisi independen, masjid atau gereja, institusi bisnis, dan sebagainya yang terkait dengan isu-isu tertentu. 5. Public at large, yaitu masyarakat luas yang menyadari akan satu isu dan secara langsung atau tidak langsung terdampak dengan keberadaan isu tersebut. Teknik-teknik analisis isu. 1. Teknik tapisan isu. Setelah memahami berbagai isu kritikal yang dikemukakan di atas, maka selanjutnya perlu dilakukan analisis untuk bagaimana memahami isu tersebut secara utuh dan kemudian dengan menggunakan kemampuan berpikir konseptual. 2. Teknik analisis isu. Dilakukan analis mendalam dengan menggunakan mind mapping dengan 7 langkah pemetaan mulai dari bagian tengah, menggunakan gambar atau foto, menggunakan warna, menghubungkan cabang-cabang utama ke cabang pusat, membuat garis lurus, menggunakan satu kata kunci untuk membuat garis dan lalu menggunakan gambar. Analis SWOT adalah suatu metode analisis yang digunakan untuk menentukan dan mengevaluasi, mengklarifikasi, dan memvalidasi perencanaan yang telah disusun sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. 3 tahapan analisis SWOT meliputi 1. Tahap pengumpulan data, 2. Tahap analisis, 3. Tahap pengambilan keputusan. Analisis kesenjangan atau gap analysis. Gap analysis adalah perbandingan kinerja aktual dengan kinerja potensial atau yang diharapkan. Analisis kesenjangan juga mengidentifikasi tindakan-tindakan apa saja yang diperlukan untuk mengurangi kesenjangan atau mencapai kinerja yang diharapkan pada masa depan.